warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Iis Saadah dengan materi PKN kelas 9. Selamat untuk anak-anak Ibu yang sekarang sudah naik di kelas 9. Pada ulasan video kali ini, Ibu akan menjabarkan tentang program pembelajaran PKN kelas 9 SMP 10 November tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, video ini Ibu buat dalam rangka pembelajaran online. Dalam pembelajaran ini karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi Ibu berharap kalian masih bisa belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Materi PKN kelas 9 semester 1 ini ada 3 KD atau 3 kompetensi dasar yang perlu anak-anak ketahui. Untuk KD 1 atau bab 1 itu meliputi tentang 1.1 yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan di KD 2.2 mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Di 1.1 dan 2.1 ini tentang penilaian sikap. Nanti penilaian sikap bisa dilihat dari di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk KD yang pertama di 3.1 yaitu tentang menganalisis langkah-langkah untuk perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih Pancasila itu? Dasar negara kita itu apa? Itu yang akan menjadi wujud Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Itu yang akan kalian perlu ketahui dan perlu dicari. Yang 4.1 ini tentang keterampilan, yaitu mendemonstrasikan peran teladan tokoh-tokoh nasional dalam perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang mencetuskan tentang Pancasila? Dari KD 1 sampai 4.1 materinya berada pada dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalian bisa cari di buku maupun di sumber lain yang ada di rumah. Untuk materi ini memerlukan alokasi waktu 4 kali pertemuan. Di bab kedua atau KD 2 1.2 dan 2.1 ini masih sama tentang penilaian sikap, yaitu bagaimana caranya kita menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan secara jujur. Untuk pengetahuannya, siswa atau anak-anak dituntut untuk menganalisis, ini berada pada KD 3.2, menganalisis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti menganalisis isi undang-undang dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Dan untuk penilaian keterampilannya berarti berada pada 4.2 yaitu menerapkan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti menerapkan apa isi kandungan yang ada pada Undang-Undang Dasar 45 diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materinya yaitu tentang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk membahas materi ini dari KD 3.2 dan 4.2 ini memerlukan alokasi waktu atau memerlukan pertemuan 4 kali pertemuan. Ini sudah ada penugasan, latihan maupun kerja kelompok. Selanjutnya
di KD 3 atau kompetensi dasar 3 atau bab 3 ini juga sama, ada 1.3 dan 2.3 yaitu menghargai ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. Ini untuk penilaian sikapnya, bagaimana penerapan kita menghargai tentang negara kita atau undang-undang kita terhadap negara Republik Indonesia secara adil atau pemerintahan kita. Pengetahuannya ada pada KD 3.3 yaitu memahami prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berarti kita harus memahami bentuk pemerintahan kita sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan di KD 4.3 tentang keterampilannya mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di KD 3.3 dan 4.3 ini ada di dalam materi tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Materi ini dari KD 3.3 dan 4.3 sama memerlukan waktu atau pertemuan 4 kali pertemuan. Di dalamnya sudah ada penugasan, latihan, ulangan harian maupun kerja kelompok. Untuk teknik penilaian, Ibu memakai 3 teknik penilaian yaitu kompetensi 1 dan 2 itu tentang penilaian sikap dilakukan secara observasi. Ibu lihat instrumennya nanti ada lembar observasi, Ibu lihat mana siswa yang aktif, mana siswa yang tidak aktif, mana siswa yang sikap spiritualnya baik maupun sikap spiritualnya yang kurang baik. Nanti ada lembar terlampir. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu memakai teknik tes tertulis, yaitu ada pilihan ganda, ada uraian, ada tugas mandiri maupun kelompok. Untuk kompetensi keterampilan, ini memakai teknik kinerja, yaitu membuat laporan. Nah, kalau membuat laporan berarti ada penugasan tentang proyek, membuat atau meneliti sesuatu. Maka nanti hasilnya berupa laporan tugas. Ini nanti terlampir dari program pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Jadi ada untuk PKN hanya 3 KD saja sampai 1 semester. Untuk mencapai di mid semester itu hanya di KD 3.1 dan KD 2. Demikian materi pembahasan tentang program pembelajaran PKN di kelas 9 semester 1. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.